Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Erdogan. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya mari kita berdoa sama-sama supaya tanah air kita tercinta, bangsa Indonesia bisa melawan virus COVID-19 atau virus corona. Amin. Kita akan membahas di video ini ya tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pemula, khususnya yang baru belajar budidaya azolla atau baru kenal tentang tanaman azolla, yaitu adalah ketinggian air. Itu paling sering ditanyakan. Yang nge-WA saya, inbox saya, itu paling sering ditanyakan yang baru belajar budidaya azolla atau yang baru mau beli bibit gitu kan ya, untuk ditanam ya. Oke, sebelumnya ini tuh video itu pendapat pribadi saya ya, atau pengalaman pribadi saya. Oke, kita ukur kolam yang satu ini, kolam azolla yang satu ini ya. Ini udah mentok ya, ini ketinggiannya cuma satu jari, cuma satu jari. Berapa senti nggak tahu ya, pokoknya cuma satu jari lah. Ini azollanya subur dan akarnya itu kuat ya, kuat dan panjang ya. Oke, kita ke kolam yang berikutnya. Kolam yang satu ini kita ukur juga ya, berapa kedalamannya atau ketinggiannya ya, sama aja ya, ketinggian sama kedalaman. Oke, kita udah dapat. Nah, ini ketinggian kolam yang satu ini itu satu telapak tangan ya, bisa dilihat, nggak bohong ya. Nggak hoax ya, ini ketinggiannya satu telapak tangan, berbeda dengan yang tadi itu satu jari dan ini satu telapak tangan, dan sama-sama subur ya. Sekali lagi, dan sama-sama subur keduanya, baik kolam yang rendah maupun yang tinggi. Nah, tapi gini Mas, nanti kalau misalkan kolamnya tinggi ya, airnya tinggi, apakah nanti akar azolla itu bisa menyerap nutrisi yang ada di dasar kolam? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Ini yang ya poin paling penting. Jadi gini ya, saya jelaskan. Nah, coba bayangkan ini kolam itu nggak ada azollanya ya, jadi cuma air saja. Nah, kita taruh pupuk kandang di salah satu sudut kolam. Nah, itu airnya nutrisinya itu akan mengalir di seluruh kolam, baik di dasar kolam maupun di permukaan. Itu pasti. Karena gini, misalnya simpelnya gini, analoginya ya. Misalkan kita membuat minuman Marimas ya, itu ada gelas, terus gelas ada airnya, terus Marimas kita tuangkan ke gelas yang sudah ada airnya. Itu kalau kita aduk, nah, nutrisinya itu akan mengalir ke seluruh gelas tersebut, baik di permukaan maupun di tengah maupun di dasar gelas. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pupuk kandang kita taruh di kolam yang ada airnya ya, ada airnya, kolam namanya pasti ada airnya ya. Ya, jadi nutrisinya itu nggak akan terfokus di titik di mana kita menaruh pupuk kandang. Jadi nutrisinya akan mengalir ke seluruh kolam. Jadi walaupun airnya itu tinggi, tetap azolla akan mendapatkan nutrisi yang ada di kolam. Jadi begitu kesimpulannya. Ini poin yang paling penting dari video ini. Nah, keunggulannya. Nah, tapi sebelumnya jadi gini. Kalau misalkan kita membuat kolamnya air tinggi ya, konsekuensinya itu pupuknya juga lebih banyak daripada kolam yang rendah. Karena kenapa? Karena tadi volume air itu banyak, makanya pupuk kandang yang dibutuhkan
pada kolam yang airnya banyak, airnya tinggi, itu harus banyak juga. Nah, keunggulan daripada kolam yang tinggi ya, itu banyak sekali. Salah satunya adalah ini pada saat musim kemarau tiba. Nah, apa? Karena saya pribadi itu agak nggak rajin gitu kan ya. Ya agak gimana, nggak terlalu rajin mengelola kolam setiap harinya. Nah, jadi pada saat musim kemarau itu airnya itu akan berkurang 1 cm ketinggiannya itu setiap hari ya. Nah, jadi supaya nggak melulu setiap hari ngasih air terus, nah jadi saya kasih banyak sekalian airnya, saya banyakin gitu loh, supaya 2 minggu sekali baru ngisi air, nggak setiap hari ngisi air. Nah itulah keunggulannya kolam yang tinggi. Tapi tadi ya konsekuensinya pupuknya harus banyak ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Apabila kalian masih bingung ya, silakan komen di bawah, dan jangan lupa seperti biasa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.